Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari di antara ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk memahami serta mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, ya, perbuatan-perbuatan haram. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan seorang imam mengimami kaum yang membencinya karena adanya celah dalam agamanya. Seorang imam yang mengimami kaum yang membencinya karena adanya celah dalam agamanya. Hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada inti bahasan, ana ingin bercerita sedikit ya berkaitan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi pernah suatu ketika di masjid kami itu ada seorang ya yang ketika sholat itu tiba-tiba dia maju ke depan begitu, menjadi imam gitu loh. Ya. Padahal sebetulnya di masjid kami itu sudah ada imam rawatibnya. Sudah ada imam rawatibnya. Sontak ketika masyarakat itu maju, oh ya, orang itu maju, imam rawatib ini agak sedikit merajuk begitu. Ya, agak sedikit merajuk. Karena kalau kita berbicara tentang masalah keimaman gitu di masyarakat kita, itu adalah sebuah posisi yang cukup istilahnya itu tanda kutip bergengsi begitu. Sehingga banyak diperebutkan biasanya. Nah, setelah itu ya beredar rumor bahwa setelah si fulan itu menjadi imam, rupanya sampai berita kepadanya ada sebagian jamaah yang mengulang sholatnya. Karena merasa bahwa ketika si fulan itu menjadi imam, sholat mereka itu ada sesuatu yang kurang begitu. Sehingga ada sebagian jamaah yang katanya mengulang. Sehingga pada waktu sholat berikutnya, si fulan ini yang tiba-tiba maju menjadi imam itu meminta maaf kepada masyarakat ya, akibat dari kelancangan dia. Ya tiba-tiba maju begitu kan, tanpa ada instruksi dari imam rawatib begitu. Nah ini merupakan gambaran di masyarakat kita bahwa ada sebagian orang yang kadangkala menjadi imam, namun dalam posisi yang ia tidak disukai oleh masyarakat. Ya. Apakah karena faktor duniawi atau karena faktor agama. Banyak faktor lah yang menjadi latar belakang kenapa orang itu tidak suka dengan seseorang yang mengimami mereka di dalam sholat. Gitu ya. Kadangkala itu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan, kemudian timbul di masyarakat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah keimaman dan lain-lain begitu kan. Tentu dalam konteks ini banyak ada yang pro, ada yang kontra, tapi itu realita di tengah masyarakat kita.
Dan kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang imam yang mengimami kaumnya. Namun kaumnya itu membenci dirinya begitu, ya. Karena ada celah di dalam agamanya, ya. Jadi nanti ada bahasan-bahasan yang spesifik sebetulnya di mana ada benci kepada imam, rasa tidak suka kepada imam itu yang dibenarkan. Sehingga menyebabkan kita tidak suka ketika dia mengimami kita di dalam sholat. Ada yang dibenarkan, sikap rasa tidak suka itu. Ada yang tidak dibenarkan. Jadi tidak bisa dipukul rata gitu kan. Tidak bisa dipukul rata. Misalnya ada celah di dalam agamanya begitu. Imam itu ya terpantau misalnya dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suka bermaksiat, kemudian dia berlaku zalim, ya. Dia itu adalah pelaku kesyirikan, dia adalah pelaku kebid'ahan. Maka ketika kita tidak suka dia menjadi imam kita di dalam sholat, maka itu syar'i. Maka itu adalah alasan yang disyariatkan. Ya. Karena memang di situ ada celah begitu di dalam agamanya. Ya. Beda misalnya kita tidak suka karena faktor duniawi. Misalnya ada seseorang yang tinggal di kawasan elit, tidak suka ketika yang menjadi imamnya adalah orang yang tinggal di kawasan kumuh gitu. Ini nggak benar yang seperti ini. Berarti yang menjadi faktor ketidaksukaannya faktor duniawi gitu kan? Ya. Atau misalnya sekelompok, katakanlah misalnya ada ojol misalnya yang tidak suka diimami oleh imam dari ojek konvensional. Ini kan faktor duniawi gitu kan? Maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Yang masuk dalam pembahasan ini adalah rasa tidak suka karena ada celah di dalam agamanya si imam itu. Apakah karena kemaksiatannya, apakah karena kurang ilmunya, apakah karena adabnya yang kurang gitu. Ya, berarti itu ada celah di dalam agamanya. Sehingga kita sisihkan dulu, ya. Ketidaksukaan kita kepada imam karena faktor duniawi, ya, itu tidak masuk dalam konteks bahasan ini. Akan tetapi yang masuk dalam konteks bahasan ini adalah ketika kita tidak suka kepada imam dalam konteks ada celah di dalam agamanya. Ada celah di dalam agamanya. Nah, di sini Syaikhul menukil sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dalam kitab sunannya, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adzanahum. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 3 orang yang salat mereka itu tidak melewati telinga mereka. Ya, atau salatnya itu tidak diterima. Yang pertama adalah budak yang melarikan diri dari tuannya hingga budak itu kembali. Ya, ini sudah kita bahas ya berkaitan dengan budak yang melarikan diri gitu kan. Yang kedua adalah istri yang melewati malam sedangkan suaminya itu marah kepadanya. Ya. Dan ketiga adalah imam suatu kaum yang dibenci oleh mereka. Ini hadis hasan ya dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam ya, di antara orang yang sholatnya itu tidak diterima adalah ketika imam itu yang menjadi imam itu adalah seseorang yang dibenci oleh kaumnya. Ya. Jadi kebencian ya yang menyebabkan masyarakat itu tidak suka kepada imam ini yang menjadi faktornya itu bukan karena urusan duniawi gitu loh. Ya. Misalnya beda pekerjaan, yang harus menjadi imam adalah orang yang sama dari sisi pekerjaan atau misalnya dari sisi gaji atau dari sisi tempat tinggal lah. Ini perkara dunia. Berarti ketika seseorang itu tidak suka diimami karena tempat tinggalnya itu ada yang elit, ada yang kumuh, ada yang gaji tetap, ada yang serabutan, ada yang
pokoknya urusan duniawi gitu, maka dia tidak masuk dalam larangan ini, ya. Artinya rasa benci itu sifatnya lebih personal gitu kan, karena bukan menyangkut dalam urusan agama. Tapi benci di sini adalah benci yang berkaitan dengan urusan agama karena adanya celah di dalam agamanya. Apakah karena imam itu adalah orang fasik misalnya, ya, atau imam itu suka suka bermaksiat begitu. Apakah karena imam itu ahli bid'ah misalnya, ya. Wajar kita nggak suka karena ada celah di dalam agamanya. Maka yang seperti ini, ya, rasa tidak suka yang dibenarkan begitu loh. Adapun karena rasa tidak suka karena beda tempat pekerjaan, berkaitan dengan gaji dan lain-lain, ini perkara duniawi dan ini tidak masuk dalam bahasan ini begitu, ya. Masalah benci kepada imam ini kemudian dipertegas oleh Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kebencian itu disebabkan karena urusan yang tercela di dalam pandangan syariat begitu, ya. Jika kaumnya membencinya pada masalah yang diperselisihkan, maka tidak dibenci kepemimpinannya itu, gitu. Ya, artinya rasa benci kepada imam itu adalah rasa benci yang memang itu perbuatan tercela di dalam syariat. Ya, misalnya imamnya itu adalah pemabuk, ya. Imamnya itu adalah orang fasik, gitu. Atau imamnya itu dari sisi ibadahnya kacau, ya. Maka sesuatu yang syar'i apabila kita tidak suka diimami oleh orang yang kacau begitu kan, begitu. Tapi kalau di dalam masalah yang masih diperselisihkan atau dalam masalah duniawi, maka ya kepemimpinannya itu tidak dibenci begitu, ya. Berkata Ibnu Al-Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya mereka itu membencinya karena kebid'ahannya, ya, atau karena kefasikannya atau karena kebodohannya, ya. Adapun jika di antara dirinya dan kaumnya ada kebencian yang disebabkan oleh urusan duniawi, maka dia tidak terkena hukum ini, ya, tidak terkena hukum hukum ini. Kemudian dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa hadis ini yang kita bacakan di atas tadi sebetulnya itu lebih dekat kepada ancaman bagi orang yang tidak layak menjadi imam, ya. Orang yang tidak layak menjadi imam, kemudian ia memaksakan diri padahal jamaah tidak menyukainya. Adapun kalau dia berhak untuk menjadi imam, maka kecaman ditujukan kepada orang yang tidak menyukainya, ya. Makanya bahwa ada sebagian orang yang sebetulnya tidak layak menjadi imam, ya, apakah dari sisi keilmuan atau dari sisi akhlak atau memang ada celah di dalam agamanya, ya. Maka orang yang seperti ini wajar kalau dia dibenci, wajar kalau dibenci. Tapi kalau imam itu adalah imam yang bagus dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya mantap begitu, dari sisi keilmuannya oke, maka apa alasannya kalau imam itu dibenci? Ya. Maka kalau orang itu ya ada benci kepada seseorang yang menjadi imam misalnya karena imam itu anti terhadap amalan bid'ah misalnya, anti terhadap kesyirikan, maka kebencian itu dikembalikan kepada orang yang benci. Karena wajar seseorang itu anti kepada sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Imam itu sudah jelas-jelas gitu kan, anti terhadap sesuatu yang menyimpang. Kemudian ada masyarakat yang tidak suka dengan sikap si imam itu, maka rasa tidak suka itu dikembalikan kepada yang benci gitu loh. Beda halnya dengan imam. Justru sang imam itu pelaku kesyirikan. Sang imam itu pelaku kebid'ahan. Sang imam itu adalah orang fasik. Sang imam itu adalah orang zalim. Maka wajar, ya. Ini yang dimaksudkan hadis ini, ya. Bahwasanya imam itu dibenci karena ada celah dari sisi agamanya begitu, ya. Oleh karena itu, ya, hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya ya menurut para ulama dimakruhkan seorang imam itu menjadi imam ketika ia dibenci oleh kaumnya, dengan tanda kutip kebencian itu adalah kebencian karena ada celah di dalam urusan agamanya, bukan di dalam urusan dunianya begitu, ya.
Jika imam itu, pemimpin itu bukan orang zalim, artinya tidak layak untuk dibenci, tapi justru dibenci karena sikapnya yang sesuai dengan syariat, maka kaumnya yang berdosa itu yang membencinya gitu loh, ya. Nah, sementara Ahmad dan Ishaq mengatakan seandainya yang membenci pemimpin tersebut hanya satu, dua, atau tiga orang, maka tidak mengapa pemimpin tersebut sholat bersama bersama mereka, kecuali jika yang membenci lebih lebih banyak, ya. Oleh karena itu, kadangkala ada seorang imam nih, ada seorang imam yang menjadi imam. Kalau yang membencinya hanya satu, dua, atau tiga orang, maka tidak ada masalah imam itu tetap menjadi menjadi imam, nggak ada masalah. Tapi kalau dia dibenci oleh seluruh jamaah, dibenci oleh mayoritas ulama, maka dia makruh untuk menjadi imam. Dia makruh menjadi imam. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya Imam At-Tirmidzi menyebutkan keterangan dari salah satu perawi hadis, ya, yaitu Mansur. Beliau bertanya kepada gurunya Hilal bin Yisaf. Kami bertanya mengenai kondisi imam yang sholatnya tidak sah. Jawaban yang kami dengar adalah yang dimaksud oleh hadis adalah para imam yang menyimpang begitu. Adapun imam yang menegakkan sunnah, maka dosanya kembali kepada orang yang membencinya. Ya, ini dikatakan oleh Hilal bin Yisaf begitu. Ya, jadilah ya kita benci kepada imam gitu. Dan ada celah kepada imam itu di dalam konteks apabila imam itu menyimpang di dalam urusan urusan agama, ya, dalam urusan agama. Ya, adapun imam itu ketika dia adalah menegakkan sunnah, ya, imam itu adalah ahli sunnah, orang yang membela ya tauhid, ya, mencegah dari kesyirikan, ya, mencegah dari kebid'ahan. Maka ketika ada orang yang benci kepada imam seperti itu, maka kebencian itu dosanya kembali kepada pembencinya, kembali kepada pembencinya. Ya, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disampaikan juga ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjawab pertanyaan berkaitan dengan imam yang dibenci oleh mayoritas makmumnya, ya. Apa kata beliau? In kanu yakrahuna hadzal imama li amrihi fi dinihi misla kadhibihi aw zulmihi aw jahlihi aw bid'atihi wa nahwi dzalika wa yuhibbuna al-akhara li'annahu aslahu fi dinihi minhu misla an yakuna asdaqa wa a'lama wa adyana. Kata beliau, jika mereka membenci imam ini karena suatu hal dalam agama, apakah karena kebohongannya, suka berbohong, ya, suka melakukan kezaliman, karena imam itu bodoh misalnya, atau karena kebidaahan dan semacamnya, ya, serta mereka mencintai imam yang lain karena lebih baik dalam agama daripada dia, seperti lebih jujur, lebih berilmu, dan lebih bertakwa, fa'innahu yajibu an yuwalla alaihim hadal imamul ladhi yuhibbunahu, maka wajib bagi imam yang mereka cintai ini untuk diangkat menjadi pemimpin atas mereka begitu. Walaysa lidzalikal imamil ladzi yakrahunahu an ya'ummahum. Dan imam yang mereka benci itu tidak berhak untuk menjadi pemimpin mereka. Ya. Oleh karena itu, ya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka imam, ya, seorang imam yang dibenci oleh makmumnya karena ada celah di dalam agamanya, seperti imam itu suka berbohong, ya, terkenal suka berbohong, ya, terkenal suka melakukan kezaliman, terkenal karena kebodohannya, terkenal karena kebid'ahan yang ia lakukan, maka orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai imam, ya. Tidak pantas dijadikan sebagai imam, ya, karena di situ ada potensi imam itu dibenci oleh makmumnya, ya, kecuali imamnya dan makmum sama-sama
ahli bid'ah dan pelaku bid'ah gitu. Itu beda kondisinya ya. Karena sesama pelaku bid'ah itu mesti mereka akan saling mencintai begitu. Ya. Dan itu sesuatu yang lumrah gitu kan. Sebagaimana sesama ahli sunnah ya, sesama ahli tauhid mencintai sesama mereka ya. Begitu pula dengan ahli bid'ah ya dipastikan mereka akan saling mencintai di antara sesama sesama mereka ya. Maka di dalam kondisi seorang imam dibenci karena celah dalam agamanya, apa saja karena kebobrokan akhlaknya, kerusakan akhlaknya, ibadahnya kacau balau, karena kebid'ahan yang dilakukannya, karena kesyirikannya gitu kan. Maka orang seperti ini tidak pantas dijadikan imam ya, karena ini ada potensi, bahkan bisa jadi makmumnya sudah membencinya sedari awal begitu. Dan makmum tentu punya penilaian sendiri kepada imam. Oh, ini imam yang bagus, ini imam yang kurang bagus gitu. Dan yang lebih utama adalah imam yang dipilih oleh makmum dari sisi keilmuan ya, dari sisi kecintaan makmum kepada imam tersebut karena keilmuannya, karena kefakihannya begitu ya. Maka kata Syekhul Islam, imam dibenci itu karena ada celah di dalam agamanya, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berdasarkan ya penjelasan para ulama ya, maka bisa ditarik kesimpulan sebetulnya bahwa posisi imam yang dibenci oleh makmumnya itu dan itu bisa menyebabkan sholat tidak diterima itu ya, maka ada dua kondisi berarti ya, ada dua kondisi berarti ya. Yang pertama adalah ada orang yang menjadi imam ya, yang sebetulnya dia tidak berhak menjadi imam karena banyak kekurangan agama pada dirinya begitu. Namun dia tetap memaksakan diri menjadi imam, seperti kurang ilmunya ya, seperti bacaannya masih kacau, maka dia perlu belajar dalam masalah ini. Dia perlu belajar dalam masalah ini. Itu posisi yang pertama. Dia tidak berhak menjadi imam, namun tetap memaksakan diri menjadi imam. Yang kedua adalah seseorang ya yang menjadi imam ya dan ada celah di dalam agamanya, namun dia berkuasa di masjid itu atau bahkan berkuasa di wilayah itu begitu, sehingga dia memaksakan diri menjadi imam ya. Maka dalam posisi yang seperti ini, maka bisa kita mengusulkan kepada pengurus masjid begitu agar imam itu diganti. Dan jika tidak memungkinkan, maka ya kita cari masjid yang lain. Kita cari masjid yang lain. Ya, jadi misalnya masjid itu ya dikuasai oleh orang yang memang tidak pantas misalnya untuk menjadi imam ya, karena kita lihat dari sisi keilmuannya rusak begitu kan, atau dari sisi agamanya itu ada celah di dalam agamanya ya, maka kita cari masjid atau musola yang lain. Atau misalnya kita memiliki kemampuan ya, kita minta kepada takmir atau pengurus masjid untuk ya agar imam itu diganti dengan imam yang lebih mumpuni begitu, baik dari sisi akhlaknya, baik dari sisi agamanya ya, nggak ada celah dalam agamanya begitu ya. Nah, namun ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan, misalnya ketika kita benci atau tidak suka dengan seorang imam karena alasan yang syar'i begitu ya, kita ingin pindah masjid misalnya. Namun ketika kita pindah masjid itu ada madarat yang mengintai kita. Ada madarat, ada mafsadat yang mengintai kita. Maka yang lebih utama adalah kita bersabar atas imam tersebut, atas keimaman orang tersebut. Kenapa demikian? Karena para sahabat ya itu bersabar ketika mereka sholat diimami oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan kita tahu ya bagaimana kezaliman seorang Hajjaj, terkenal beliau gitu kan. Tapi para sahabat itu bersabar ketika mereka sholat di belakang dan diimami oleh seorang Hajjaj. Karena mereka tahu apabila mereka membantah, apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Hajjaj, sedangkan pada saat itu Hajjaj itu adalah penguasa,
ada madarat, ada mafsadat yang mengintai mereka. Oleh karena itu dalam konteks ini mereka bersabar, begitu mereka bersabar, ya. Karena imam itu ada dua, ya. Jika kita lihat itu imam ada dua, ada yang sugro, ada yang kubro, ya. Yang sugro itu yang kecil adalah imam solat, begitu itu kecil. Kalau imam kubro itu seperti penguasa, ya, maka ketika yang menjadi imam dan orang itu terkenal zalim, ada celah di dalam agamanya itu ke imam kubro, maka kita bersabar karena bisa jadi ketika kita melawan pindah masjid dan lain-lain ada mafsadat yang mengintai kita. Tapi kalau misalnya imam itu imam sugro, ya imam sholat biasa gitu di masjid kita gitu kan, kalau misalnya pindah masjid itu pun jika tidak menimbulkan mudarat lain, maka silahkan pindah saja. Tidak menimbulkan fitnah dan lain-lain gitu. Tapi kalau dengan kita berpindah masjid sehingga imam itu sadar ya bahwa ada ketidaksempurnaan di dalam dirinya, kemudian dia sadar diri dan digantikan oleh orang lain, maka itu lebih lebih baik. Oleh karena itu dalam hal ini juga kita perlu memikirkan ya uh, baik buruknya, ya, manfaat dan mudaratnya begitu ya, sehingga kita perlu memikirkan matang-matang gitu. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, para ulama ya berbeda pendapat tentang hukum seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya, para ulama itu berselisih pendapat tentang hukum imam yang dibenci oleh makmumnya ketika dia berdiri untuk memimpin makmumnya. Ya, yang pertama adalah para ulama mengatakan itu makruh. Ya, para ulama ya, mengatakan makruh dan ini pendapat sebagian ulama begitu. Ini didasarkan pada hadisnya Ibnu Abbas di mana kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa di antara orang yang tidak diterima salatnya adalah yaitu salat dipimpin oleh seorang imam dan imam itu dibenci oleh makmumnya karena ada celah di dalam agamanya. Ada sebagian lain yang mengatakan haram, ada sebagian lain yang mengatakan pendapatnya haram, ya. Terutama kebencian makmum itu didasarkan pada hal-hal yang sifatnya syar'i misalnya. Sang imam itu terkenal ya kelakuannya atau perbuatannya itu tidak sesuai dengan syariat begitu, menyimpang dari syariat ya. Atau karena terkenal akan kebid'ahan yang dilakukannya ya. Karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menegaskan bahwa jika jamaah itu membenci imam karena alasan agamanya, ada celah di dalam agamanya, seperti sang imam itu adalah orang fasik, misalnya orang zolim atau pelaku bid'ah, maka imam yang seperti ini tidak berhak untuk menjadi imam karena ada celah di dalam agamanya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan masalah imam yang dibenci oleh kaumnya karena faktor celah di dalam agamanya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya, dan ini merupakan bentuk wanti-wanti atau ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya imam yang dibenci oleh makmumnya karena ada celah di dalam agamanya maka berpotensi sholatnya itu tidak akan diterima gitu loh ya, berpotensi sholatnya tidak akan diterima karena ada celah dalam agamanya. Ingat ya, ini perlu kita kasih garis bawah ya, celah di dalam agamanya bukan dalam urusan dunianya begitu ya. Oleh karena itu misalnya kalau kita benci kepada imam karena urusan dunia ya, itu tidak dibenarkan dan dosanya itu dikembalikan kepada yang pembenci itu ya. Misalnya beda pekerjaan, tadi yang sudah Anda sampaikan gitu kan, yang tidak syar'i itu, ya. Orang yang tinggal di kawasan elit itu tidak suka apabila diimami oleh imam yang dari kawasan kumuh, ya maka ini enggak syar'i. Ke faktor-faktor duniawi. Tapi kalau karena kebencian itu berdasarkan faktor agamanya, ada celah di dalam agama si imam itu, apakah karena dia pelaku kesyirikan, apakah dia itu adalah pelaku maksiat, pelaku bid'ah, orang fasik misalnya, maka itu adalah kebencian yang syar'i ya. Dan ini benci yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW itu tadi, dan di sini ada peluang sholat itu tidak akan diterima. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa belajar yang memperbaiki diri, dan bagi antum-antum yang mungkin menjadi imam maka perbaiki akhlak ya.
perbaiki sikap, perbaiki sisi keilmuan agar makmum itu tidak berpeluang atau menutup potensi agar tidak dibenci oleh makmum karena ada celah di dalam agama begitu ya. Tapi kalau tetap dibenci karena faktor duniawi, maka itu dikembalikan lagi kepada orang yang membenci. Karena membenci karena faktor duniawi dalam masalah keimaman itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan gitu loh ya. Ya. Yang dibenarkan dan disyariatkan sini adalah benci karena dalam celah, karena ada celah dalam agamanya begitu. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ya, demikian pembahasan kita berkaitan dengan seorang imam yang mengimami kaumnya, namun imam itu dibenci karena ada celah dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi hamba yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kita melakukan amal soleh sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.